Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Ridki Arif dengan NPM C101902558. Terus ada teman saya Ramdhani Nasution NPM C1019025 dan Ramadan Dwi dengan NPM C1019025 276 dan Muhammad Raja dengan NPM T101902777 dan yang terakhir ada Asep Johana dengan NPM C101902888. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang sistem informasi pada sistem apotik dalam rumah sakit. Oke, next. Apa itu sistem informasi? Dijelaskan sistem informasi saat ini yaitu menggunakan berbasis komputer, di mana akan mempermudah proses pendataan. Seperti pada data rumah sakit, di dalamnya terdapat banyak transaksi seperti pendataan pasien, obat yang tersedia. Pengolahan data tidak hanya berkuat dengan perhitungan, tetapi digunakan untuk pendataan inventaris barang terutama obat. Dikarenakan pada proses transaksi maupun pendataan memerlukan sebuah sistem informasi apotik guna mempermudah proses pengolahan data obat. Next. Pengertian analisis dan perancangan. Analisis adalah suatu kegiatan yang mempelajari serta mengevaluasi suatu bentuk permasalahan atas kasus yang terjadi. Sedangkan perancangan adalah suatu tahapan pekerjaan untuk menentukan hal-hal dari suatu elemen struktur yang berdasarkan evaluasi dalam kegiatan analis, sehingga mengetahui kemampuan dan fungsi produk yang akan dihasilkan. Next. Pengertian sistem. Pada dasarnya, sistem adalah suatu kerangka dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, disusun dengan skema menyeluruh untuk melaksanakan suatu kegiatan yang dihasilkan oleh suatu proses tertentu, yang bertujuan untuk menyediakan informasi kegiatan operasi manajemen, serta data transaksi berupa laporan harian maupun bulanan yang berguna. Next. Nah, yang berikutnya itu ada tujuan sistem. Tujuan sistem yaitu menurut Susanto dalam Kalar 2015, adapun tujuan sistem yaitu agar target atau sasaran dapat tercapai oleh suatu sistem. Next. Nah, yang berikutnya ada pengertian sistem informasi. Sistem informasi adalah sebuah himpunan komponen-komponen yang saling berkaitan, yang mengumpulkan, mengeluarkan, memproses, menyimpan, mendistribusikan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan dan pengawasan dalam organisasi. Next. Lalu ada sistem informasi penjualan apotek. Pengertiannya yaitu sebuah himpunan, suatu kumpulan informasi yang mendukung suatu proses pemenuhan kebutuhan suatu informasi yang bertanggung jawab untuk menyediakan informasi penjualan obat dalam satu kesatuan proses yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan pada apotek di rumah sakit. Next. Lalu ada pengertian apotek. Apotek adalah suatu tempat tertentu, tempat dilakukan pekerjaan kefarmasian penyaluran, pembekalan farmasi kepada masyarakat. Pekerjaan kefarmasian ini yang dimaksud adalah sesuai dengan ketentuan umum Undang-Undang Kesehatan Nomor 23 Tahun 1992 yang meliputi pembuatan, pengolahan, peracikan, pengubahan,
pencampuran, penyimpanan, penyaluran, penyerahan pembekalan farmasi lainnya, dan pelayanan informasi mengenai pembekalan farmasi yang terdiri atas obat, bahan obat, obat asli Indonesia atau obat tradisional, bahan obat asli Indonesia atau simplisia, alat kesehatan, dan kosmetika. Lalu ada aliran sistem informasi atau yang disebut ASI. Menurut Astuti Dwi, aliran sistem informasi merupakan bagan alir yang menunjukkan arus dari program dan formulir termasuk tembusan-tembusannya. Yang pertama ada ASI lama, digunakan untuk menggambarkan aliran sistem informasi yang sedang berjalan, di mana belum ada pengembangan. Seperti gambar yang di atas, itu merupakan aliran sistem informasi yang lama dari proses penjualan di apotek, di mana dalam transaksi penjualan, asisten apoteker atau bidan mencatat penjualan di dalam buku lalu membuat list atau daftar penjualan yang diserahkan kepada apoteker. Kemudian dari list penjualan tersebut, apoteker membuat penjualan laporan yang nantinya penjualan tersebut akan diserahkan kepada pemilik. Next. Lalu ada aliran sistem informasi atau ASI baru, aliran sistem informasi yang baru digunakan untuk menggambarkan aliran sistem informasi setelah dilakukan pengembangan sistem. Dilihat dari gambar di atas, merupakan aliran sistem yang baru dari penjualan apotek, dari proses penjualan di apotek. Sistem apoteker ataupun bidan dapat melakukan penginputan data obat dan tersimpan di dalam database obat, serta dalam transaksi penjualan, asisten apoteker maupun bidan menginput transaksi penjualan obat ke dalam program yang dapat langsung diproses dan tersimpan di dalam database transaksi penjualan, sehingga pelanggan mendapatkan faktur pembelian sebagai bukti pembelian obat, serta sistem dapat langsung memproses laporan data obat dan transaksi penjualan yang akan diserahkan kepada apoteker. Dan kemudian apoteker menyerahkan kepada pemilik. Next. Lalu ada peralatan atau perangkat yang digunakan. Yang pertama ada perangkat keras atau hardware. Spesifikasi dari hardware yang digunakan adalah satu unit laptop dengan spesifikasi sebagai berikut. Ada prosesor AMD A4 strip M210 APU. Lalu ada RAM sebesar 2 GB, hard disk 348 GB, lalu ada flash disk dan juga mouse. Lalu perangkat lunak atau software menggunakan Windows 8.1 Pro, Microsoft Visual Basic 6.0, Microsoft Access 2013, dan Crystal Reports 8.5. Lalu yang ketiga ada pengembangan sistem. Alat bantu yang digunakan dalam proses pengembangan sistem adalah sebagai berikut. Yang pertama, normalisasi. Yang kedua, DFD atau data flow diagram. Dan yang terakhir, flowchart. Next. Baik, selanjutnya ada data flow diagram atau DFD. Data flow diagram atau DFD adalah gambaran sistem secara logikal. Gambaran ini tidak tergantung pada perangkat keras, perangkat lunak, struktur data, atau organisasi. Keuntungan menggunakan data flow diagram atau DFD adalah memudahkan pemakai yang kurang menguasai bidang komputer untuk mengerti sistem yang akan dikerjakan atau dikembangkan.
DFD bertujuan untuk menggambarkan sistem yang sedang berjalan sebagai jaringan kerja antara proses yang berhubungan dengan yang ada di dalam sistem. Next. Yang pertama, diagram konteks adalah suatu diagram yang terdiri dari suatu proses menggambarkan input dan output suatu sistem dengan proses ini mewakili dari seluruh sistem. Contoh gambarnya seperti ini dari asisten apoteker atau bidan ke data transaksi penjualan, terus ke sistem informasi penjualan, terus ke faktur pembelian dan konsumen, terus ke laporan penjualan, laporan data obat ke apoteker, dan selanjutnya ke laporan penjualan ke pemilik. Yang kedua, data flow diagram DFD level 0. Data flow diagram level 0 adalah model logika data atau proses yang dibuat untuk menggambarkan dari mana asal data, kemana tujuan data yang keluar dari sistem, di mana data disimpan, proses apa yang dihasilkan data tersebut, dan interaksi antara data yang tersimpan dan proses yang dikenakan. Next. Yang kedua, data flow diagram DFD level 0, contoh gambarnya seperti ini. Asisten apoteker atau bidan ke input data obat, ke pertama input data obat, yang kedua obat, selanjutnya yang ketiga ke pembuatan laporan, ke laporan penjualan pemilik, dan laporan penjualan laporan data obat apoteker, terus dari asisten apoteker bidan ke input data, yang kedua ke input transaksi penjualan, dan ke pelanggan. Dari gambar di samping dapat dijelaskan bahwa asisten apoteker dan bidan memasukkan data obat dan data transaksi yang kemudian disimpan di dalam sistem yang berupa tabel terdiri dari tabel obat dan transaksi. Kemudian dari data yang dimasukkan menghasilkan faktur pembelian untuk pelanggan serta laporan penjualan yang kemudian diserahkan ke apoteker dan pemilik. Next. Entity Relationship Diagram ERD. Entity Relationship Diagram ERD adalah gambar atau diagram yang menunjukkan informasi dibuat, disimpan, dan digunakan dalam sistem bisnis. Entitas biasanya menggambarkan jenis informasi yang sama. Pada intinya, ERD merupakan suatu model yang menjelaskan hubungan antara data. Next. Ini contoh gambarnya. Gambar di atas menggambarkan data yang merujuk pada basis data, bukan proses transaksi, di mana setiap tabel memiliki file-file lainnya. Tabel obat, user, dan transaksi saling berhubungan dalam proses penjualan, di mana tabel detail transaksi berisi proses penjualan sesuai dengan nomor faktur, kode obat, harga, jumlah obat yang dibeli, serta jumlah pembelian obat yang dilakukan oleh pelanggan. Next. Selanjutnya ada normalisasi database. Menurut Evangelista 2012, merupakan proses pengelompokan data elemen menjadi tabel-tabel yang menunjukkan entiti dan relasinya. Pada proses normalisasi, terdapat bentuk-bentuk normalisasi, diantaranya adalah 1. Bentuk tidak normal, merupakan kumpulan data yang akan direkam. Tidak ada keharusan mengikuti suatu format tertentu. Dapat saja data tidak lengkap atau terduplikasi. Data dikumpulkan apa adanya sesuai dengan kedatangannya. Tabel tidak normal di dalam tabel ini dapat atau field masih belum berada di tabel yang seharusnya. Field tersebut akan menjadi atribut di setiap tabel sesuai basis data. Contohnya seperti di gambar di samping. Next.
Lalu, yang kedua, bentuk normal pertama mempunyai ciri yaitu setiap data dibentuk dalam flat file. Data dibentuk dalam satu record demi satu record dan nilai dari field-field berikut. Pada normalisasi pertama, field yang belum normal telah masuk dalam tabel sesuai dengan kebutuhannya sebagai basis data. Tabel user ini berisi atribut kode user, nama user, password user, serta status user yang menjadi database, di mana atribut kode user sebagai primary key. Next. Selanjutnya, tabel obat. Tabel obat ini berisi atribut kode obat, nama obat, satuan, harga beli, harga jual, serta jumlah stok yang menjadi database dari program penjualan tersebut, di mana atribut kode obat sebagai kunci utamanya. Next. Tabel penjualan. Tabel penjualan ini berisi atribut faktor, tanggal, item, total, dibayar, kembali, serta kode user yang menjadi database, di mana atribut faktor sebagai kunci utamanya. Next. Lalu ada tabel detail transaksi. Tabel detail transaksi ini berisi atribut faktor, kode obat, nama obat, harga jual, serta subtotal yang menjadi database, di mana atribut faktor dan subtotal sebagai kunci tamu. Next. Selanjutnya di sini yang ketiga ada bentuk normal kedua. Untuk bentuk normal kedua sendiri itu mempunyai syarat, yaitu bentuk data telah memenuhi kriteria bentuk normal ke-1, atribut bukan kunci haruslah bergantung secara fungsi pada kunci utama atau primary key, sehingga untuk membentuk normal kedua haruslah sudah ditentukan oleh kunci-kunci file. Pada tahap ini, setiap tabel telah terhubung dengan tabel lainnya dengan melakukan relasi terhadap atribut yang menjadi primary key ke atribut yang sejenis, sehingga atribut tersebut menjadi prograde key. Selanjutnya di sini ada flowchart. Untuk flowchart sendiri itu adalah sebuah diagram dengan simbol grafis yang menyatakan perusahaan yang menampilkan langkah-langkah dalam sebuah kotak beserta urutannya dengan menghubungkan masing-masing langkah tersebut menggunakan tanda panah. Flowchart juga bisa berupa diagram yang menampilkan langkah-langkah dan keputusan untuk melakukan sebuah proses dari suatu program. Nah, setiap langkah yang digambarkan dalam bentuk diagram dan dihubungkan dengan garis atau arah panah. Flowchart sendiri itu sangat berperan penting dalam memutuskan sebuah langkah atau fungsionalitas dari sebuah proyek pembuatan program yang melibatkan banyak orang sekaligus. Selain itu, dengan menggunakan bagian alur proses dari sebuah program akan lebih jelas, ringkas, dan mengurangi kemungkinan untuk salah penafsiran. Penggunaan flowchart sendiri dalam dunia pemrograman juga merupakan cara yang bagus untuk menghubungkan antara kebutuhan teknis dan non-teknis. Flowchart sendiri dapat memberikan gambaran jalannya sebuah program dari suatu proses ke proses lainnya, sehingga alur program menjadi mudah dipahami oleh semua orang. Selain itu, flowchart juga untuk menyederhanakan rangkaian prosedur agar memudahkan pemahaman terhadap informasi tersebut.
Nah, di sini ada penjelasan yang flowchart penjualan obat. Untuk yang pertama itu pasien melakukan permintaan obat kepada asisten apoteker atau AA ataupun bidan. Selanjutnya itu kemudian yang asisten apoteker atau AA atau bidan akan mengecek ketersediaan obat yang diminta. Bila obat tidak ada, maka proses akan dikembalikan ke konsumen. Dan apabila obat yang diminta ada, maka akan lanjut ke transaksi penjualan. Nah, untuk selanjutnya itu ketika ada transaksi penjualan dilakukan dengan menghitung jumlah harga pembelian obat oleh konsumen yang kemudian akan didata oleh admin. Untuk selanjutnya ini ada Microsoft Access. Untuk Microsoft Access atau dikenal dengan MS Access adalah kumpulan informasi yang secara sistematik disimpan dalam komputer sehingga dapat diperiksa oleh software komputer untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut. Nah, adapun di sini fungsi dari Microsoft Access sendiri itu yang menangani proses manipulasi data, pembuatan data dan pembuatan sebuah sistem. Lalu merupakan membuat program gaji karyawan, aplikasi penjualan, dan lain-lain. Fungsi dari penjelasan objek dan fungsinya itu sebagai berikut. Yang pertama itu ada tabel. Tabel itu merupakan tempat atau sarana untuk menyimpan data. Yang kedua itu ada query. Query itu digunakan untuk menyaring data dengan berbagai kriteria dan urutan yang diinginkan. Yang ketiga itu form. Form itu digunakan untuk memasukkan dan mengubah data atau informasi yang ada di dalam suatu database dengan menggunakan tampilan formulir. Dan yang terakhir itu ada report. Report itu digunakan untuk menampilkan atau mencetak data atau informasi dalam bentuk laporan. Nah, selanjutnya itu adapun istilah-istilah dalam menjalankan Microsoft Access yaitu file adalah tempat di mana atau di mana data atau informasi dalam kelompok yang sama atau sejenis dimasukkan. File itu umumnya tersimpan dalam bentuk kolom secara vertikal pada tabel. Berikut tampilan Microsoft Access-nya. Selain file itu, ada juga tabel. Tabel itu adalah sekumpulan data yang memiliki topik tertentu. Tabel itu mengatur data di dalamnya dalam sebuah kolom, atau sering disebut juga dengan file tadi ya. Atau disebut dengan juga record. Nah, untuk record itu merupakan data lengkap dalam jumlah tunggal yang biasanya tersimpan dalam bentuk baris secara horizontal pada tabel. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf sebelumnya kalau ada kata-kata atau kesalahan yang disengaja ataupun tidak disengaja. Semoga penjelasan dari kami dapat bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.